Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini masih melanjutkan tema 4 subtema 3 dengan muatan pelajaran IPA. Sebagian besar yang akan kita pelajari adalah mengenai tenaga surya. Tenaga surya adalah tenaga matahari. Sebelum lebih lanjut mengenai tenaga surya, kita berkenalan dulu dengan energi alternatif, yaitu energi yang berasal dari alam. Sekarang, energi alternatif digunakan sebagai pengganti sumber energi utama. Hal ini dilakukan karena ada banyak sekali keuntungan ketika kita menggunakan energi alternatif. Yang pertama, lebih ramah lingkungan. Yang kedua, bebas polusi. Yang ketiga, sumber energi yang ada di alam jumlahnya tak terbatas dan memiliki jangka waktu habis yang cukup lama. Nah, di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir semua penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya energi listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan juga panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Nah, sekarang kita bisa melihat di situ ada gambaran sedikit tentang cara kerja panel listrik tenaga surya. Indonesia ini berada di garis khatulistiwa, artinya Indonesia sangat kaya akan sumber energi surya. Intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 4,8 kWh per meter persegi. Nah, berikut adalah gambar mengenai pembangkit listrik tenaga surya PLTS, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan utamanya berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, panel surya pada atap rumah cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Jadi, jika kita di rumah sumber energinya dari matahari, kita bisa menggunakan panel surya yang diletakkan di atap rumah. Nah, dari situ kita mendapatkan energi yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Manfaat energi surya sebagai sumber listrik yang pertama, menghemat tagihan listrik. Kemudian mengurangi pemanasan global, karena pemanasan global itu diakibatkan dari adanya pembakaran zat-zat fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Selain itu, energi surya juga tidak menimbulkan polusi, maka energi surya juga disebut dengan clean energy. Kemudian energi surya tersedia melimpah dan tidak terbatas. Selain manfaat pada panel surya, kita bisa memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari juga. Yang pertama, sebagai sumber energi yang tidak terbatas. Kemudian bisa juga sebagai pengisi daya pada power bank. Kemudian sebagai penerang alami di permukaan bumi ketika siang hari. Kemudian membantu mengeringkan pakaian, mengeringkan tanah, atau dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam, dan membantu kesehatan tulang di jam-jam tertentu. Nah, selain tadi ada salah satu aplikasi lain, yaitu namanya kompor surya atau kompor matahari, yaitu salah satu aplikasi energi matahari yang digunakan untuk memasak dan memanaskan makanan. Kompor surya ini secara langsung menggunakan energi matahari untuk memasak makanan, seperti halnya menggunakan energi matahari untuk menyiapkan makanan mereka. Jadi, kita bisa membuat kompor surya. Untuk tahap-tahapnya kalian bisa mencari di Google atau di YouTube. Bahan-bahannya kurang lebih ada kardus, kemudian plat kaca, bisa juga diganti dengan aluminium, kemudian ada engsel, ada cermin,
Sebagai reflektor ada bingkainya, tubuhnya bisa kayu atau kardus. Oke. Prinsip kerja kompor surya. Sebenarnya energi matahari tidak memanaskan makanan, tetapi sinar yang berasal dari matahari berubah menjadi energi panas untuk memasak makanan. Penutup yang digunakan untuk melindungi makanan yang disimpan di dalam mangkok agar panas tidak keluar. Jadi ketika memasak menggunakan kompor surya, kita memasukkan wadah makanan dan diberi tutup dari kaca. Dengan demikian, kompor surya membantu memasak makanan menggunakan sinar UV dari matahari. Selain kompor surya, ada juga oven tenaga surya. Anak-anak pasti tahu ya, oven itu biasanya digunakan untuk memanaskan, kemudian untuk membuat kue dan lain-lain. Oven tenaga surya adalah peralatan memasak yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energinya. Oven tenaga surya juga didefinisikan sebagai alat yang mengubah sinar matahari menjadi panas sebagai bahan bakar untuk memasak makanan. Ada juga yang menyebut oven tenaga surya adalah peralatan sederhana yang mengumpulkan panas sinar matahari untuk digunakan sebagai energi penghangat dan pemanas makanan. Secara sederhana, prinsip kerja oven tenaga surya adalah mengubah sinar matahari sebagai energi pemanas makanan, dimulai dengan menangkap dan mengumpulkan partikel cahaya untuk menghasilkan panas yang kemudian dipantulkan ke dalam oven melewati kaca transparan sebagai penutup bagian atas oven. Panci logam diletakkan di dalam oven untuk menyerap dan mengisolasi foton atau cahaya yang masuk. Nah, sekian dari Bu Vera. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.